Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mental sehat? Oke, perkenalkan nama gue Sofwan Anwar Alfaridz. Dan jujur li, waktu pertama kali gue lihat muka-muka kalian semua, itu bikin gue inget ketika dulu awal-awal masuk kuliah. Masa transisi dari SMA ke kuliah yang rasanya tuh kayak naik roller coaster. Naik, turun, muter-muter, duar. Seru gitu, tapi banyak overthinkingnya ya kan. Nah, bicara soal overthinking, hari ini gue pengen ngebahas itu. Gue pengen ngebahas overthinking. Sekarang gue pengen kalian jujur-jujuran, gitu kan. Gue di sini bukan mau ngebahas materi yang berat-berat, apalagi bikin ngantuk. Gue di sini pengen ngebahas tentang sesuatu yang sering banget muncul di threads atau di TikTok atau di beranda Instagram kalian, tapi jarang banget kita bahas secara empat mata. Kita bahas secara serius, yaitu tentang kesehatan mental. Pasti di sini kalian nanya kayak, bentar-bentar mental health, bentar-bentar burnout, bentar-bentar galau. Please stop ngejudge diri sendiri. Ayolah kita jujur sama diri sendiri, kita jujur tentang perasaan, karena jujur kepada diri sendiri adalah step pertama buat bikin kita tetap waras. Di sini bakal ada 3 poin yang bakal gue bahas. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kita bakal ngebahas stigma tentang anak muda yang sering galau, anak muda yang lembek. Oke, kalian pernah gak sih ketika kalian lagi curhat gitu ya ke teman-teman kalian yang lebih senior atau orang tua, kalian dibilangin nih, wah, anak muda zaman sekarang malah lembek, bentar-bentar burn out, bentar-bentar galau. Atau kalian malah dibanding-bandingin kayak, lo mah mending, lah gue. Pasti sering banget kan kayak gitu. Seolah rasa capek atau galau yang kita rasain tuh cuma drama gitu. Nah, sekarang ayo kita lihat faktanya seperti apa. Tahu gak sih, data dari riset di UNESA menunjukkan bahwa Gen Z, kita semua ini adalah generasi yang mahir teknologi. Dan minusnya, kita ini akan selalu terhubung ke informasi selama 24 jam. Gitu. Sedangkan, data dari Rumah Sakit Akademik UGM menunjukkan bahwa masa remaja adalah masa yang paling krusial untuk kesehatan mental. Gitu. Hubungannya seperti ini. Coba deh kalau kita balik lagi, gitu kan, ke orang-orang yang tadi gue sebutin. Gimana seandainya orang tua kita atau orang-orang senior kita, gitu, dipaksa untuk selalu standby di WhatsApp selama 24 jam. Dipaksa untuk ngelihat kesuksesan orang lain setiap menitnya. Gimana rasanya ketika kita ngelihat keberhasilan teman-teman kita? Pasti kita bakal iri, bakal tertekan, gitu. Nah, di situ artinya kita sebagai Gen Z ini, tekanan kita tuh double. Bukan cuma tekanan fisik, tapi tekanan kita juga dari digital. Oke? Dari situ kan kita udah tahu bahwasanya beban kita ini nyata. Tekanan kita ini banyak, gitu. Kalau kita udah tahu beban kita nyata, maka kita bisa melangkah ke step kedua, yaitu self-awareness. Apa sih itu self-awareness? Simpelnya gini, self-awareness itu adalah kita jangan jadi superhero. Maksudnya apa? Kita jangan sok kuat. Kita stop untuk menjudge diri sendiri, gitu. Kita harus bisa jujur sama diri sendiri. Misalkan gini, kalau misalkan kalian lagi capek, kalian lagi pusing sama tugas, kalian lagi merasa tertekan sama kerjaan, dan kalian pengen stop dulu, pengen istirahat, kalian jujur aja. Kalian jujur bahwasanya, yaudah kalian capek. Jangan bilang kayak, aduh masa gue gini doang capek, aduh gue lemah banget nih, cuma gini doang capek. Enggak, kita ganti kalimat itu dengan, oke, gue udah kasih yang terbaik, dan gue capek. Gue berhak istirahat, gue berhak untuk tenang sejenak. Begitu. Kalau kalian udah bisa jujur seperti itu kepada diri sendiri, kalau kalian udah bisa memvalidasi diri sendiri, itu artinya kalian udah maju satu langkah lagi lebih depan ke kesehatan mental. Gitu ya. Nah, jadi self-awareness itu bukan sekedar bagaimana caranya kita bahagia, tapi lebih ke gimana caranya kita jadi teman terbaik untuk diri kita sendiri, terutama ketika kita lagi di titik terendah. Oke, sekarang kalau kalian udah sadar tentang self-awareness itu apa, kita masuk ke yang nomor 3, sekaligus terakhir, yaitu pentingnya memiliki support system
atau peran bantuan profesional. Coba kalian cek circle pertemanan kalian. Kalian punya nggak sih temen yang kalau kalian curhat, itu nggak ngejudge, tapi ngedengerin dengan baik? Kalau kalian punya, pertahankan. Karena memiliki support system, baik itu dari teman, dari orang tua, atau siapapun itu, adalah safety net untuk menjaga mental kita tetap waras. Begitu. Banyak riset menunjukkan bahwasanya memiliki support system sangat berpengaruh besar kepada kesehatan mental. Karena kita nggak usah mendem-mendem sendiri. Kita bisa meluapkan, kita bisa cerita tentang perasaan kita seperti apa. Nah terus masalahnya, gimana kalau kita nggak punya support system? Gimana kalau kita ini nggak ada yang bisa ngedengerin, nggak punya teman banyak? Atau masalahnya tuh gede banget gitu, yang nggak bisa yang nggak bisa kita curhatkan ke orang lain. Itu gimana? Nah, kalau udah sampai di titik ini, itu kalian wajib banget datang ke profesional, ke psikolog. Kalian jangan mikir kalau datang ke psikolog itu kayak untuk orang-orang yang stres, untuk orang-orang yang ibaratnya mentalnya udah kacau banget, enggak. Gitu. Datang ke profesional itu ibaratnya kalian lagi berobat. Kalau kalian sakit nih berobat, dikasih obat sembuh ya kan? Nah, lantas kenapa kalau mental kalian lagi sakit, kalian gak obatin? Kan gak adil, ya kan? Makanya sekarang stop, hapus stigma itu. Ingat ya, datang ke profesional itu ibaratnya adalah sebuah kemenangan, bahwasannya kalian udah menang melawan kecemasan. Dan itu juga sebuah step, gitu kan? Sebuah step baru lagi melangkah ke masa depan yang lebih cerah untuk pribadi kalian, gitu. Kesehatan mental ini beneran penting banget untuk diri kita sendiri, terutama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Itulah akhir dari pembahasan kita hari ini. Sebagai penutup, gue pengen ngingetin satu hal kepada kalian. Ingat ya, dunia ini akan terus menuntut kalian untuk terlihat baik-baik saja, untuk selalu tersenyum di depan layar kaca. Tapi di balik itu semua, kalian berhak untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling berhak untuk mendapatkan keseimbangan adalah diri kalian sendiri, sehingga kalian harus membuang topeng baik-baik saja itu. Oke? Ingat 3 poin yang kita bahas tadi. Yang pertama, kita harus sadar bahwasanya beban kita nyata. Yang kedua, kita juga harus berhenti menjadi hakim untuk diri sendiri. Kita stop jadi orang yang sok kuat. Dan yang ketiga, kita jangan malu untuk minta bantuan profesional. Oke, waktu udah sore banget nih. Sebaiknya kita tutup ya. Gua Sofwan Anwar. Gue ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir di sini dan juga atas waktunya. Ingat, kalian harus bisa mengapresiasi diri kalian sendiri sekecil apapun itu. Oke? Dan juga jangan lupa kesehatan mental. Stay safe and stay sane.